Mendagri dikutip menyatakan itu hilang. Mendagri dikutip menyatakan Mendagri dan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi mengadakan penggalangan para kepala desa yang dikemas dalam acara silaturahmi nasional dengan dihadiri oleh Presiden Petahana Joko Widodo. Tenaga ahli media di bidang pelayanan sosial dasar bersama-sama dengan pendamping desa yang dimana mereka menunjukkan kembali dukungan terhadap paslon 01 dalam pemilu. Iklan pembangunan infrastruktur di bioskop. Maraknya pernyataan dukungan kepala daerah untuk paslon 01. Paslon 01 sebagai petahana tidak cuti semakin terlihat sangat mampu mengontrol birokrasi untuk kepentingan kampanye. Terlihat dari surat tim kampanye Jokowi Ma'ruf Provinsi Kalimantan Selatan nomor 029 dan seterusnya tahun 2019 yang memberikan instruksi kepada wali kota dan bupati untuk mengumpulkan alim ulama, tokoh agama sebanyak 10 orang per kabupaten kota tertanggal 26 Maret 2019. Keesokan harinya wali kota dan bupati setempat langsung mengumpulkan alim ulama dan tokoh agama untuk bertemu dengan Jokowi. 3. Ketidaknetralan aparatur negara, polisi dan intelijen. Ketidaknetralan Polri dan BIN atau intelijen yang secara langsung dan tidak langsung bertindak menjadi tim pemenangan paslon 01 nyata-nyata telah menciptakan ketidakseimbangan ruang kontestasi. 4. Pembatasan kebebasan media dan pers. Dalam perhelatan Pilpres 2009, akses kepada media tidaklah seimbang antara paslon 01 dengan paslon 02. Sudah menjadi rahasia umum bahwa terdapat paling tidak 3 bos media besar yang menjadi bagian dari tim pemenangan paslon 01, yaitu Surya Paloh yang membawahi Media Group atau Media Indonesia dan Metro TV, Haritanu Sudibyo pemilik MNC, RCTI, Global TV, Koran Sindo, Okezone, iNews TV, Radio Trijaya, dan Erick Thohir pemilik Mahaka Group yang membawahi JAK TV, Gen FM, Harian Republika, Parents Indonesia, hingga republika.co.id. Hingga akhirnya ada pula teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia atas ketidaknetralan media tersebut. 5. Diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum. A. Kades Mojokerto yang mendukung paslon 02 diproses hukum, sedangkan 15 camat Makassar yang mendukung paslon 01 tidak ada proses hukum. B. Barter persoalan hukum dengan dukungan ke paslon 01 dalam Pilpres 2009. Hal demikian terjadi dalam beberapa kasus. Haritanu misalnya ditetapkan polisi menjadi tersangka pada bulan Juli 2017 karena mengirim SMS yang mengandung unsur ancaman kepada Jaksa Yulianto. Status tersangka yang berlarut tanpa kejelasan menjadi alasan bagi Haritanu melalui Partai Perindo yang dipimpinnya untuk mengalihkan dukungan kepada paslon 01. F. Kecurangan lain. 1. Pembukaan kotak suara di parkiran. 2. Sidak gedung KPU Kota Bekasi. 3. Manipulasi input data Pilpres. 4. Anggota PPK bersama oknum aparat keamanan masuk ke ruangan tanpa izin dan keluar membawa berkas. 5. Polisi memagari TPS dengan kawat berduri. 6. C1 akan dibawa kabur. 7. Petugas KPPS ceplos sendiri kertas suara pakai pulpen. 8. Manipulasi hasil perolehan suara Pilpres di Aceh. 9. Para camat mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Jokowi Ma'ruf. 10. C1 asli tidak didistribusikan. 11. Para bupati mendeklarasikan dukungan ke pasangan Jokowi Ma'ruf. 12. Surat suara tercoblos sebelum digunakan. 13. Ketua PGRI Banjarnegara ikut kampanye Jokowi Ma'ruf. 14. Kepala daerah beramai-ramai mendukung Jokowi Ma'ruf. 15. Manipulasi perolehan suara Pilpres di Jakarta Selatan. 16. Penambahan suara 1000 suara 01 di situng KPU. 17. Kesaksian sejumlah warga soal kecurangan pemilu. 18. Kekurangan surat suara untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden. 19. Paslon 02 kehilangan 2.871 suara dalam sehari. 20. Surat suara sudah tercoblos 01. 21. Kriminalisasi saksi.
22. Pembukaan kotak suara Pilpres tanpa saksi. 23. Kecurangan perhitungan persentase jumlah suara Pilpres 2019 di situng KPU. 24. Protes kecurangan di hadapan petugas TPS dan pemukulan saksi. 25. Pembukaan segel dan pengambilan surat suara. 26. Pasangan 02 hilang 100 suara dan dari input data KPU. 27. Pembongkaran data C1 tanpa saksi karena darurat. 28. Petugas TPS melakukan pencoblosan untuk paslon 01. 29. Dokumen C1 yang sudah diganti dan dibuang. 30. Sejumlah warga negara protes terkait hak pilihnya. 31. Kecurangan input data C1 KPU untuk Riau dan DKI. 32. Penemuan ribuan form C1 asli. 33. Keberpihakan aparat kepolisian. Jokowi ya, kurangan Korira Cina paling yang pula menang nanti Prabowo walaupun impor kontannya kan di Kecurangan termohon yang merugikan pemohon. 1. Termohon tidak menjalankan rekomendasi Bawaslu di Surabaya. 2. Termohon tidak menjalankan rekomendasi Bawaslu di Papua. 3. Ditemukan 2.984 TPS siluman di seluruh Indonesia. 4. Ditemukan indikasi manipulasi daftar pemilih khusus. 5. Jumlah suara pemohon berjumlah 0. 6. Ada ketidakwajaran dan keanehan jumlah suara. 7. Ditemukan indikasi rekayasa DPT. 8. Ditemukan 37.324 TPS baru. 9. Indikasi pengaturan surat suara tidak sah. Situng kedudukan hukum dan permasalahannya. 1. Kekacauan situng KPU merupakan bukti pembiaran kekacauan DPT. 2. Tidak adanya prinsip keamanan dalam situng KPU. 3. Banyak kesalahan input data situng mengakibatkan ketidaksesuaian dengan data C1 di 34 provinsi seluruh Indonesia. 4. Ada indikasi adjustment situng dalam kaitannya dengan rekapitulasi manual berjenjang. 5. Ada jeda data masuk dan muncul di situng yang mengindikasikan terjadinya kecurangan. 6. Ditemukan kesalahan penjumlahan suara sah yang tidak sesuai jumlah DPT, DPTB, dan DPK. 7. Kesalahan data C1 yang dipindai dan sumber data KPU sudah salah sejak awal. Hasil suara pemohon dan identifikasi dokumen C1. 1. Berdasarkan dokumen C1 yang dimiliki oleh pemohon, perolehan suara pemohon adalah 68.150.239 atau 52%. 2. DPT tidak wajar plus atau ditambah DPK tidak wajar sama dengan DPT siluman. Indikasi adanya DPT yang tidak wajar sebanyak 17,5 juta, bukti P155, dan termohon tidak pernah mampu menjelaskan kebenaran informasi yang diajukan pemohon. C. Masalah dalam penggunaan dokumen C1 di berbagai daerah. Ulang. C. Masalah dalam penggunaan dokumen C7 di berbagai daerah. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai pokok permohonan, maka memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal sebagai berikut. Bahwa sebagai kodifikasi beberapa undang-undang yang berada dalam naskah ranah hukum pemilihan umum, Undang-Undang 7 2017 telah melakukan rekonstruksi atas pola dan sistematika pengaturan tentang masalah hukum pemilu. Hal demikian dilakukan karena Undang-Undang 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Persoalan hukum pemilu belum dikelompokkan menurut jenisnya. Berbeda halnya dengan kedua undang-undang dimaksud. UU 7 2017 mengatur sebagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pula penyusunan norma, melainkan juga berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya. Bahwa secara teoritis dan praktis pengaturan tersebut diperlukan agar mampu menyelesaikan masalah hukum pemilu yang bermula terwujudnya keadilan pemilu.
atau Electoral Justice sebagaimana disebut dalam International Institute for Democracy and Electoral Assistance International IDEA. Penegakan hukum pemilu harus menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum, melindungi atau memulihkan hak pilih yang telah terlanggar dan menyelenggarakan pemilu dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu, penyelesaian masalah hukum harus tetap menjaga terselesaikan setiap tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan dalam hukum pemilu. Dengan dasar pertimbangan tersebut, Undang-Undang 7 2011 mengelompokkan masalah hukum pemilu atas 3 kategori, yaitu pertama, pelanggaran pemilu, kedua, sengketa proses pemilu, dan ketiga, perselisihan hasil pemilu. Pertama, perihal pelanggaran pemilu, secara yuridis pasal 454 sampai 472 Undang-Undang 7 2011 mengatur secara eksplisit pelanggaran pemilu atas 2 kelompok, yaitu A. pelanggaran kode etik pelanggaran pemilu, dan B. pelanggaran administrasi pemilu. Pelanggaran kode etik pelanggaran pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika pelanggaran pemilu yang berdasarkan sumpah dan atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Subjek yang dituju adalah penyelenggara pemilu, baik anggota KPU dan jajarannya sampai KPPS atau Bawaslu dan jajarannya sampai pengawas TPS. Lembaga yang menegakkan etika penyelenggara pemilu ini adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Secara institusi, apabila diletakkan dalam konteks pasal 22 ayat 5 UUD 1945, DKPP merupakan lembaga yang berada dalam satu kesatuan penyelenggara pemilu. Bahwa sementara itu pelanggaran administrasi merupakan pelanggaran terhadap tata cara prosedur atau mekanisme yang terkait dengan administrasi pelanggaran pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini, Undang-Undang 7 2011 mengelompokkan pelanggaran administrasi atas 2 kategori, yaitu pelanggaran administrasi biasa, pasal 460, dan pelanggaran administrasi yang terjadi secara struktur, sistematis, dan masif, atau TSM, pasal 463. Bahwa pembedaan pelanggaran administrasi tersebut dilakukan karena keduanya memiliki pola penanganan yang berbeda. Pelanggaran administrasi biasanya diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten atau Kota. Putusan tersebut wajib ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Terhadap putusan tersebut tidak tersedia upaya hukum, sehingga KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota wajib menindaklanjuti putusan tersebut. Jika tidak ditindaklanjuti, anggota KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota akan dikenai sanksi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Dalam konteks ini, penyelesaian pelanggaran administrasi biasa, putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota bersifat final, sehingga KPU Provinsi atau Kabupaten Kota berkewajiban menindaklanjutinya. Bahwa adapun pelanggaran administrasi yang bersifat TSM, penanganan berupa pemeriksaan dan putusan hanya dilakukan oleh Bawaslu. Putusan Bawaslu atas pelanggaran administrasi yang bersifat TSM ini juga wajib ditindaklanjuti oleh KPU, baik putusan tersebut terkait calon anggota DPR maupun calon anggota DPD, calon anggota DPRD provinsi, calon anggota DPRD kabupaten kota, maupun pasangan calon presiden atau wakil presiden, sesuai dengan model penyelesaian pelanggaran pemilu yang diatur Undang-Undang 7 2017. Bawaslu telah mengesahkan peraturan Bawaslu Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum atau Perbawaslu 8.